Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kami ucapkan banyak-banyak terima kasih. Demikianlah acara demi acara sudah kita lalui bersama-sama. Alhamdulillah berjalan dengan lancar. Terima kasih atas kebersamaannya. Yang bertugas mudah-mudahan Allah yang akan membalas. InsyaAllah mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala yang berlipat ganda khususnya bagi yang bertugas. Umumnya bagi kita juga yang mendengarkannya. Marilah kita menginjak acara yang intinya yaitu acara tausiah Islamiyah, yang mana tausiah Islamiyah dan doa yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram yang telah hadir di tengah-tengah kita, yang akan menyampaikan tausiahnya. Waktu dan tempat kami persilahkan dengan segala hormat. Tafadhol. Minta dimulai bagi yang bekerja ya. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أشهد أن صلى وسلم وبارك على نبينا وعلى الله له من كل ذكر من مخرج ومن كل فم خراج وصفه من حيث لا يحتسب. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي محمد على ada orang yang senang, ada orang yang susah. Ini akan tetapi selalu bergandeng kanan dan kiri, atas dan bawah dan bawah. Ada laki-laki, ada yang
berbuat baik, ada yang buat keburukan. Allah akan menyiapkan kita berbagai itu surga dan neraka. Ada kehidupan, ada kematian. Dan dua tempat itu sudah Allah siapkan dan pasti itu ada. Al-Jannatu Allahu semua adalah benar. Ciri-ciri orang yang bahagia, mengatakan ciri-ciri orang yang bahagia yang pertama selalu ingat dengan apa yang beliau lakukan. Yang terjadi dengan orang itu adalah beliau selalu ingat kepada dosa yang dilakukan di dunia ini. Itu adalah tanda ciri-ciri orang yang bahagia. Yang kedua, orang yang selalu melakukan kebaikan. Orang yang merajakan kebaikan dan tidak selalu mengucapkan, itulah tanda-tanda orang yang bahagia. Yang ketiga, orang yang ciri-ciri yang orang yang berbahagia itu adalah dalam urusan dunia dia selalu melihat ke bawah. Di dalam urusan dunia dia selalu melihat ke bawah, dan yang nomor 4 di dalam urusan akhirat dia selalu melihat ke atas. Kalau dia urusan dunia melihat ke bawah, urusan akhirat melihat ke atas. Dan ini adalah ciri-ciri orang yang berbahagia. Orang yang bahagia sama saja selalu ingat akan dosa yang dilakukan. Dia selalu melupakan kebaikan. Yang nomor 3 di dalam urusan dunia dia melihat ke bawah. Yang nomor 4 di dalam urusan akhirat dia melihat ke atas. Ini adalah ciri-ciri orang yang bahagia. Di depan ini ada usaha. Nanti ada ujian. Ciri-ciri orang yang bahagia selalu ingat dengan dosa yang pertama, selalu melupakan kebaikan yang kedua. Dalam urusan dunia dia melihat ke bawah, nomor 3. Di dalam urusan akhirat dia melihat ke atas, itu nomor 4. Yang kedua, ciri-ciri orang yang celaka. Tadi orang yang bahagia, ini orang yang celaka. Orang yang celaka kebalikan daripada itu, yang pertama selalu melupakan kesalahannya. Selalu melupakan kesalahannya. Kesalahannya ditutupi. Yang terasa dia tidak ada kesalahan. Yang kedua selalu mengingat akan kebaikannya. Tadi kesalahan ditutupi, kebaikan ditutupi. Kebaikan daripada kebahagiaan. Kalau tadi yang kedua selalu mengingat dan melupakan kebaikan, kalau yang ini selalu mengingat akan kebaikan. Kebaikan kalau perlu tahu nggak lu tambah begitu. Buat. Ya. Kalau lu ada buat nggak bisa. Seperti itu. Yang satu, itu selalu mengingat kebaikan, itu adalah ciri-ciri orang yang celaka. Akan menjadi pria selalu disuruh oleh orang kerja dikatakan oleh orang tua. Kalau dia dengan apa yang itu, maka itulah yang akan menghancurkan dan akan menghilangkan pahala-pahala dan mengurangi pahala yang sudah Allah aja. Ciri-ciri dan celaka adalah urusan dunia yang melihat ke atas, yang kebalikan daripada itu urusan dunia melihat ke bawah itu kebahagiaan, tapi kalau melihat urusan dunia dia melihat ke atas, itu adalah orang-orang yang celaka. Ya, mengaku seseorang, wow, ya orang kaya yang dia dapat ya Allah. Apa yang dia katakan? Nah, kalau kita melihat urusan dunia tidak akan, hidup kita tidak akan tenang. Tidak bisa bersyukur dengan apa yang ada. Tetangga bikin motor buat panasan lagi kemarin apa panas ini. Tambah lagi besok dia panas mobil, mudah, jadi
keinginan untuk seperti orang internasi sakit ada open. Dengerin orang yang lagi azan ya Allah, azan yang tersenak ada open. Orang yang tadi selawat tapi kalau orang sudah akhirat dia berselawat ya ada niat ada akhirat untuk kita inilah orang ciri-ciri orang yang telah keempat ciri orang yang bahagia ciri orang yang selamat. Baik hadirin yang hadirat kami dan rahimahullah, kita ambil ciri-ciri orang yang bahagia selalu melupakan kebahagiaan dan selalu melupakan kebaikan. Nomor 2, ikan datang ikan buah. Selalu melupakan kebaikan apa yang kita lakukan kebaikan kepada orang lain dan kita tidak pernah melakukannya. Tanpa kita memberikan sedekah tidak akan membuat orang yang bersedekah itu tidak akan membuat kita miskin dan bicara. Dengan sedekah akan memberikan keuntungan yang sangat besar. Ya itu di bawah. Kalau kita terus bersedekah dengan ikhlas dan mencari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan kita kesempatan yang banyak nanti di akhirat. Kita melakukan kebaikan dengan kita bersedekah, Allah akan selalu merahasiakan apa yang akan engkau harapkan, apa yang engkau capai nanti di akhirat. Berikut pertanyaan kita bersedekah. Kalau kita bersedekah, tidak mau kita kita selalu kita melupakan sedekah tersebut, maka akan dipanjangkan umurnya. Allah siapa yang itu tidak pernah kita hitung. Sesungguhnya kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya sedekah orang miskin itu dapat mencegah umurnya, dapat mencegah kematiannya yang mau. Allah akan menghilangkan darinya sifat sombong, sifat ketakutan, dan sifat ujub. Masya Allah, itu hadis riwayat berani. Jadi apa tadi? Yang pertama, kalau kita bersedekah dengan kita ikhlas, sungguh sedekah itu akan menambah umur kita, akan mencegah kematian yang buruk. Allah akan menghilangkan dari sifat yang sombong, sifat yang fakir, sifat yang ya Allah, Ibu, begitu sayang Allah sama kita. Dengan Allah sama kita, ya, semua hambanya itu Allah memberikan kesempatan semuanya, ya Allah, ya. Baik, itu yang pertama. Kemudian kita bersedekah. Gandakan. Yang nomor 2, Quran surat Al-Hadid ayat 18. Alhamdulillah, innal muttaqina wal-musaddiqati wa aqradu Allah rabbana anna yudha'afu lahum ajrun kabir. Sesungguhnya orang-orang yang bersedekah, baik laki-laki maupun perempuan, yang meminjamkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan pinjaman yang baik, niscaya akan dilipat gandakan pahalanya kepada mereka dan bagi mereka pahala kita yang banyak. Pahala yang mulia, pahala yang banyak, ya Allah. Bagi siapa, Bu? Bagi orang yang bersedekah, baik laki-laki maupun perempuan, dan beliau ikhlas
Islamnya. Tidak pernah menghitung, tidak pernah tidak pernah mengucapnya. Dan selalu memberikan pilihan kepada orang yang membutuhkan memberikan pilihan tidak pernah. Apalagi orang muslimnya kalau kita mengingatkan jangan pernah ada embel-embel di belakang. Kita menjadi ribut ya, tetapi ini adalah iman. Kalau kita orang muslim, orang yang beriman tidak pernah akan kepada orang muslim. Belum bahwa seribu katanya belum diangkat. Enggak. Orang butuh. Namanya orang butuh dijawab. Ini yang tidak boleh. Itu yang disebut dengan hukum riba. Dan riba itu lebih besar daripada orang riba seperti berzina kali sama ibu kandung kita. Naudzubillah ini. Naudzubillah kita memakan uang riba sama teman kita berzina dengan ibu kandung kita. Ibu kandung. Ya Allah, Bu. Orang berkorban sekali kelas satu saya juga sudah begitu. Gimana ya gambarannya? Dalam hadis seperti barang siapa yang berniat untuk bersedekah, ketepatan Allah membalasnya lebih baik dari gerakannya untuk gerakan sedekahnya. Allah bisa mendekat kepada Allah dengan berjalan kaki, Allah akan menerima kita dan mengambil kita dengan berlari. Kalau kita bersedekah dengan sedekah, maka Allah akan berlaku dengan sedekah. Kalau kita bersedekah dengan 1 meter, Allah akan membalasnya dengan 10 meter. Coba kita jalan, Allah lari. Kita bikinkan, Allah sudah kasih lupa. Apa enggak sayang? Allah sayang kepada kita. Ayat 261 Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathalil perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutin biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah satu butir menumbuhkan 7 tangkai. Dan setiap tangkai akan tumbuh 100 ribu. Allah melipat gandakan bagi siapa yang dia kehendaki dan Allah Maha Luas bagi lagi Maha mengetahui. Satu biji kita meninggalkan kepada Allah dengan niat jalan ikhlas akan menumbuhkan 7 tangkai. Satu biji 7 tangkai. Yang 1 tangkainya itu 100 biji. Coba berapa kali? Kita sendiri dah. Ini adalah perumpamaan orang yang menunjukkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak menghitung-hitungnya dan tidak pernah untuk membuat kebaikan. Makanya wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Permukaan di dalam kebaikan. Dan kapan kita berbuat baik ya Allah? Ya. Kita dikatakan kepada ya Allah kemampuan berbuat baik kepada ya Allah. Apa berbuat baik untuk melakukan kebaikan ya Allah? Serasa kita itu masih melakukan itu melakukan dosa dan kesalahan. Ada yang harus kita seperti rasa takut dengan kesalahan dan melangkah ya Allah, banyak salah ya Allah, banyak salah. Apalagi barang-barang kamu jamaah ya
sedikit berucap lalu saling memaafkan. Kan begitu. Orang itu dalam Assalamualaikum setiap kali jika ditanyain kabar gimana kabar antum, minta maaf ya bila ada kesalahan. Seperti itu Bu, kalau lain harus ada seperti itu. Dan seperti kita sudah saling untuk di dalam diskusi di dalam jamaah ditutup dengan doa kafaratul majlis. Allah Subhanahu wa taala dan dosa-dosa kita semua saling memaafkan. Setiap kita bertemu yang itu juga kita saling memaafkan. Insyaallah doa yang dosa yang kecil yang sekiranya bisa dimaafkan hari itu juga tidak imbang kosong. Kecuali ada sedikit yang mendekat di dalam hati kan ada begitu omongannya begitu banget itu kata nah ketika begitu kita harus menyadari harus saling merendah diri dan saling memaafkan. Setiap orang Islam setiap orang Muslim itu adalah saudara ibu. Kalaupun ada yang sakit yakin kita merasa sakit bagaikan jasad tubuh tubuh satu. Orang Muslim itu bagaikan tubuh satu. Kalau kita bisa membantu. Coba antum orang kaki lagi jalan enaknya kepada batu, kesandung batu. Apa yang kamu siapa? Mulut. Itu kita apa tuh? Satu kesandung. Pada yang satu kakinya yang ngucapin bibir kita. Saking kencengnya kesandung, mata kita nggak terasa netesin air mata. Kenapa? Mungkin disuruh. Enggak disuruh. Ya. Kalau kamu sendiri kesandung kalau mata merasa sakit, yakin mata akan menetes. Itu kenapa? Tapi jangan di Allah. Disuruh. Ya. Akan disuruh. Yang megang tangan atau kaki kesandung. Agak langsung dipegang. Ya, berdarah yang megang tangan. Kadang-kadang dipegang dan berkenaan enggak terlalu sakit kan dipegang sama kaki. Tapi itu pada itu disuruh. Oh ya, itulah orang mukmin. Ketika orang mukmin itu saling tolong yang sudah menyakiti saling memaafkan. Yang nomor berapa nih sekarang? Yang nomor 3 keutamaan daripada sedekah adalah menghapus dosa. Dan dengan itu Allah Subhanahu wa taala sedikit kita akan menghapuskan dosa-dosa kita yang kecil. Dosa-dosa yang ringan, dosa-dosa yang mudah. Tapi saling memaafkan juga, pasang-pasang dimaafkan lagi, mungkin ada yang terselit. Kenapa? Karena ya'mal yang wajib wa man sedikit jarapun kebaikan kita Allah catat. Sedikit jarapun keburukan kita Allah catat. Tidak ada yang terlewat. Tidak ada yang terlewat. Antum tahu sejarah seperti di apa itu yang kecil banget. Bikin sawit kalau kita udah terlalu kita lebih kecil lagi. Itu tidak kebaikan dan kesalahan kita dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya nikmat Allah kalau kita hitung tidak bisa terhitung oleh kita. Perumpamaan air laut menjadi cintanya, tumbuh-tumbuhan yang ada di bumi menjadi penaknya, dan mencatat nikmat Allah tidak akan tercatat. Dijadikan lagi, ditambah lagi, dijadikan lagi 7 kali lautan yang ada itu menjadi cinta dan 7 bumi yang menjadi apa? Pohon-pohonan yang menjadi mencatat nikmat Allah tidak akan tercatat. Pasti banyaknya
hambanya makhluk yang Allah ciptakan baik bukan hewan dan manusia itu adalah nikmat. Ya, itu adalah nikmat. Tahu yang akan jatuh hari ini detik ini tidak tahu. Allah tahu. Semua yang ada di bawah waktu kan kecil itu bawah waktu sakit lagi di bawah lagi di bawah waktu lawak lagi Allah tahu. Coba hari ini yang akan pulang yang akan diambil nyawa Allah tahu. Hari besok antum mengapain Allah tahu. Kita tidak tahu. Hari ini kita tenang, mungkin hari besok lebih senang bisa. Hari ini lagi bicara besok dapat duit, nggak tahu sedang mau ada yang naruh duit satu karung. Rezeki nomplok. Ya, amin. Amin. Kita itu. Tuh, Ibu. Siapa yang kagak mau Allah berikan rezeki yang tidak disangka, pokoknya itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesalahan kita, walaupun sedikit kesalahan ya Allah, banyak kesalahan kami ya Allah. Dia tidak pernah melakukan kebaikan yang aku lakukan ada kesalahan ya Allah, maafkan, ampuni kesalahan kami. Kan gitu. Ya, ini yang nomor 3 dengan bersedekah menghapuskan dosa-dosa kita. Dan sedekah itu dapat menghapus dosa. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, diriwayatkan oleh hadis Tirmidzi, sedekah itu dapat menghapus dosa sebagaimana air memadamkan api. Api panas dipadamkan sama air. Sama-sama seperti air tapi mungkin bisa masuk atau meledak. Meledak. Nah, api bisa dibensin tambahkan meledak. Di mana kita kalau orang lagi amarah itu api. Itu setan. Api. Kalau orang lagi marah, kita yang di dekat dia jangan ikut marah. Namanya bukan air. Kalau ada orang marah, kita jangan hadapi dengan kemarahan. Api harus dipadamkan dengan air. Ya. Umpama sedekah menghapuskan dosa, bagaikan air memadamkan api. Bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah akan mengampuni dosa-dosa kecil kita. Kalau dosa besarnya gimana? Dosa besar itu Allah akan ampuni kalau kita benar-benar bertobat dan menyesali apa yang telah kita lakukan. Innahu kana tawwaba. Allah akan menerima tobat kita. Kalau kita menjadi manusia orang yang sombong, tidak mau memaafkan saudara kita, tidak mau memaafkan orang kita, itu adalah orang yang sombong. Dan Allah tidak suka orang yang sombong. Dengan kita bersedekah tadi, Allah akan menghindari kita, menjauhkan kita dari kesombongan, kekafiran dan ujub. Kalau yang disebut dengan ucap akhir, adalah jelas Allah Subhanahu wa Ta'ala mau Allah sombong sudah wajib. Ya, Allah yang mempunyai sifat al-murtaqab, Allah dan kita sombong makhluk ya segala pendana. Ya. Baik, hadirat muslimin dan muslimat rahimahullah, yang nomor 4 yang menjadikan pertanyaan kita untuk bersedekah adalah menjadi amal yang tidak fokus sampai mati. Walaupun sudah kita menjadi mayat,
bersedekah itu tidak akan putus dan amalannya pahala dari bersedekah itu sampai kepada si mayit yang ada di dalam kubur. Nomor berapa tadi? Nomor 4. Yang hadisnya adalah maka itu ada untuk daripada itunya sodakotnya gimana namanya Allahumma gimana kita lagi kan Walaupun kita bersedekah dengan ikhlas, dengan mencari ridho Allah dan mencari wajah Allah Subhanahu wa taala, dan tidak itu tidak mau di apa mau oleh orang lain, dijunjung oleh orang lain, ini pahalanya akan mengalir kepada si mayit pulang ke alam barzah. Pahalanya selalu mengalir dan tidak pernah putus. Jadi kalau ibu-ibu yang di sini, yang ayah di sini punya orang tuanya sudah meninggal, apa amalan yang harus dilakukan oleh seorang anak yang masih hidup dengan orang tua itu? Sedekah. Karena yang tiga itu adalah al-sodaqatul jariyah dan ma'munah. Itu pulang ke mana? Ketika kedua orang tua sudah pulang ke rahmatullah yang sudah dipanggil oleh Allah terlebih dahulu, itu insya Allah pahala itu akan mengalir. Bagaimana bagaimana lebih dicapai atau sudah dibangun dan lebih dicapai untuk berjamaah, untuk majelis taklim, untuk membaca Al-Quran, sebagai melaksanakan Al-Quran, tafsir dan sebagainya. Di mana masih dicapai pahalanya akan mengalir dan doanya akan mengalir kepada semua. Makanya tadi disebutkan orang yang bersedekah itu tidak akan miskin dan tidak akan sengsara. Dan ini adalah tabungan untuk akhirat kita. Ibu. Yang tadi orang yang dia tidak pernah menghitung kebaikan. Kalau urusan dia lihat ke bawah, masalah dia melihat ke atas, betul? Abi muri ini kata Jalmi mana kata ni kembali membangun masjid di angka potensial. Terus masalah ini abi akan itu diriku. Nabungkan anu mereka dia sama kita orang berdiri. Kepaduana orang yang mau membiayai orang yang kafir, yang membaca Al-Quran, ya, dan mengajarkan ilmu kepada orang lain, itu harus kita iri. Gitu. Iya, gitu. Cuma iri kita kata, kalau mungkin sudah kurang. Teman-teman kita, jadi berapa sih? Itu gak enak, gak ada pembelajaran. Kita mungkin kurang banget. Tadi juga susah. Kagak usah ngomongin yang kayak begitu. Yang ada. Iya, rezeki masing-masing. Punya rezeki banyak kerjaan. Anak gak punya rezeki, anak kerjaan. Ada selesai. Ya. Tuh, teman-teman, insya Allah hanya sabar, minta maaf, kagak usah ngomongin lain. Yang ada. Tuh. Jadi yang nomor 4 menjadi aman yang tidak putus sampai mati. Aduh. Sebentar lagi, Bapak. Sebentar lagi. Masih kuat. Terusin dulu, Bapak. Masih kuat.
Ibu-ibu mah kuat banget tuh. Ini kenapa? Pokoknya katanya lembur kepala yang main dan ketinggalan itu yang ditanya tadi ya tinggal lagi terusir lagi. Yang nomor 5 dapat memadamkan panasnya alam kubur. Alam kubur panas banget. Ini kita bertanya. Nabi berkata berbunyi sedekah itu benar-benar akan dapat memadamkan panasnya alam kubur bagi penghuninya dan orang-orang yang mukmin akan bernaung di bawah bayang-bayang sedekahnya. Dia mau di bawah bayang-bayang sedekahnya. Lagi dalam kita ada pohon. Kalau pohon tinggi, kalau ada matahari ke bawah, ya bersinar ke bawah. Kalau ada pohon pasti ke pohon dulu, ya. Lalu kita berteduh di bawah pohon. Dingin apa panas? Dingin. Maksudnya harus dingin, betul nggak? Betul. Tapi semua ke bawah itu ke alam dulu oleh tumbuh-tumbuhan atau pohon-pohonan. Yang mau kepada kita yang bernaung di bawah bayang-bayang sedekahnya. Waktu alam kubur panas. Nanti kalau lihat menurut tanah tadi ya, menurut sekarang alam kubur itu gedenya seberapa? Kita kalau itu 2 meter kalau yang tinggi, 2 meter 70 kalau orangnya ada kalau lagi 2 meter. 2 meter panjang, pendeknya cuma 80 cm saja ada, baru 60 cm. 60 cm kalau di bawah ditutup sama papan. Begitu ditutup lagi udah selesai. Tidak banget atau dingin. Jelas bapak. Yang sedikit agak bersejarah. Yang sekarang dunia nih anaknya pak. Sama saya kalau nggak ada HP udah kagak bisa tidur beneran. Itu baru sekarang kita bernafas. Wah, ini yang baru dari di dunia yang masih kita tidak bisa pakai buku, pakai apa kita simpan. Betul nggak? Coba kalau kita di alam kubur di bawah sana, apa yang kita lihat? Mau kita pakai apa? Ya, mau udara dari mana ditutup di atasnya? Jelas, panasnya alam kubur yang bersedekah dapat dipadamkan oleh sedekah kita. Dan kita bernaung di bayang-bayang sedekah kita. Karena di dalam kubur itu ada 2, ada nikmat kubur, ada siksa kubur. Itu yakin benar adanya. Siksa kubur, nikmat kubur. Orang yang mendapatkan nikmat kubur, tidurnya bagaikan bermimpi-mimpi yang indah. Pada terasa juga mimpi. Itu apa? Nanti dikatakan apa? Dibangunkan oleh malaikat itu dan sampai Mikail yang dikatakan apa yang dikatakan ya Allah bukan apa ini ibarat ini lagi tidur enak dibangun ketahuan dan menikmatinya hari apa hari kedua kita sekali padahal itu tahu beliau tidur di dalam ya Allah bukan kita Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bayangkan dia berapa kakek kita yang sudah meninggal 200 tahun di dalam kubur menunggu hari berganti kepada kita. Ya kalau kita bisa nikmati dibangunkan dengan orang tidur indah. Tetapi kalau orang yang memberikan kita kubur setiap hari disiksa itu tidak ada orang yang 1 bulan sekali dalam 1 tahun itu bulan Ramadan. Datang pada tanggal 1 Ramadan berhenti Allah menyiksanya. Sampai akhir bulan Ramadan bertakwa kita bertakbir Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar. Jadi turun lagi azab kubur itu dan
datang lagi untuk menyiksa orang yang siksa kubur. Ya na'udzubillah, na'udzubillah min dzalik. Kasihan ya, kalau antum merasa kasihan, dan insya Allah sedekahkanlah buat itu setiap kita. Terhindar dari api neraka. Orang yang bersedekah itu, sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bersedekahlah kalian pada sesungguhnya sedekah itu memisahkan kita dari neraka. Alhamdulillah. Apa enggak daya Allah kita. Cuma kita bersedekah dengan ikhlas, ya, maka Allah akan memisahkan kita dari api neraka. Yang lain, dan sendiri dari api neraka, walaupun hanya dengan sebutir kurma. Jadi, jauhkan antum dari api neraka, walaupun dari sebutir kurma. Jangan berpikirnya sama orang lain yang mewah. Kalau ada orang yang minta-minta, jangan lupa. Yang pun kita punya kurma, kasih kurma. Kayaknya cuma minta satu bulan kasih. Saya punya angkuan, kalau tiap hari angkuan sama kurma, alhamdulillah. Jadi, rezeki kita saling berbagi rezeki yang Allah berikan kepada kita dengan berdoa. Kita sudah berdoa, Allah kita minum dengan kenyang, kita makan kurma dengan kenyang, masih ada Allah, masih ada orang lain yang di luar sana yang masih membutuhkan air. Kasihan kita harus kasihannya harus saling mengasihi yang terakhir yang menjadikan keutamaan kita adalah mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari akhir, pada hari di mana menyebutkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sallallahu alaihi wasallam, seorang yang bersedekah dengan tangan kirinya, dengan tangan kanan, maka ia memiliki amalannya itu sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang dilakukan oleh tangan kanan. Jadi maksudnya itu tadi bersambung dengan kebahagiaan seorang ciri-ciri bahagia melupakan atau menyembunyikan kebaikannya dan tidak melihatkan kebaikan kita. Jadi tangan kanan yang memberikan, tangan kiri tidak tahu. Bukan dari itulah akan mendapatkan naungan nanti di yaumul akhir. Barang siapa yang bersedekah dengan keikhlasan dan tidak mau ditandai oleh orang lain. Baik, walaupun terima kasih pun kita tidak kepengen, ya. Anda pun yang mengucapkan terima kasih, ya sudah, ya. Tapi tidak mengharapkan uang-uang orang bertolak sama kita. Aku terima kasih. Kalau gitu, berarti tidak ya? Tidak itu. Kalau sudah. Orang sini kalau mau ngasih, aku dia agak ya terima kasih dan pergi. Kalau gitu. Tapi kebiasaan kita kalau orang dikasih sama kita agak besar terima kasih apa yang kita dapat. Aduh, sangat rendah. Insya Allah ketika kita sudah sedikit memahami dengan ilmu-ilmu yang sudah ada, insya Allah tidak perlu kita mengharapkan kajian daripada orang lain. Ya, Allah mungkin itu yang saya sampaikan pada keutamaan bersedekah. Insya Allah kita sebagai jamaah yang hadir pada malam hari ini di jamaah Silaturahim Gabungan selalu diberikan naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah nanti berlanjut karena hubungan dijauhkan dari api neraka. Allah memberikan panjang umur, selalu diberikan kesehatan dan dimudahkan segala urusan.
Amin Allah ya Rabbi. Semua keluarga yang ada di Indonesia dan di sini pun insya Allah memberikan kesehatan dan istiqomah di dalam kita bertolakul ayami. Allah itu doa kita tadi baik sudah tutup dengan doa para umat ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Tausiah Islamiyah yang disampaikan oleh Al-Mukarram Bapak Ustaz Haji Muhyanto. Kami ucapkan banyak-banyak terima kasih. Mudah-mudahan dengan tausiahnya bermanfaat khususnya bagi beliau, umumnya bagi kita yang mendengarkannya, dan insya Allah kita bisa mengamalkan untuk kehidupan kita sehari-hari. Dan juga Alhamdulillah Al-Ustaz Al-Mukarram Haji Muhyanto, insya Allah selalu memberikan umur yang panjang dan barokah, dan juga insya Allah selalu diberi kesehatan, dan insya Allah mudah-mudahan selalu dalam lindungan dan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga mudah-mudahan semakin berkah ilmunya, tambah keberkahan ilmunya, dan juga insya Allah semakin bertambah istiqomahnya dalam mengajarkan atau mengajar kita di Majelis Ta'lim Silaturahim Gabungan ini, dan juga insya Allah mudah-mudahan keluarga Al-Mukarram Al-Ustaz Bapak Haji Muhyanto di Singapura di Indonesia mudah-mudahan selalu dalam lindungan dan ridhanya Allah Subhanahu wa Ta'ala siang maupun malamnya. Kami ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Al-Mukarram Al-Ustaz Haji Muhyanto. Alhamdulillah acara demi acara kita laksanakan, kita lalui bersama-sama, berjalan dengan lancar, dan berujunglah kita acara ini sudah selesai. Sebelum kami mengundurkan diri dari acara ini, mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau ada kata demi kata atau susunan acara yang tidak menyusun, kalau ada kata-kata yang tidak bersepakat dengan info semua, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kesalahan itu datangnya kepada Ustaz sendiri, nah kalau ada dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita tutup dengan pembacaan hamdalah dan kafaratul majlis bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada para jamaah semua yang bergabung di Majelis Ta'lim Silaturahim ini, yang selalu hadir di acara rutinitas ini. Mudah-mudahan Allah lah yang akan membalas untuk mendapatkan pahala, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berlipat ganda. Wal'afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam.